Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 6 yang berisikan 3 anggota, yaitu saya sendiri, Devsatrio Hendriatmoko, dan kedua teman saya, Albert Murtado dan Fadli Muhammad. Kami di sini ingin mempresentasikan tentang merancang dan mengelola komunikasi pemasaran terintegrasi untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Manajemen Pemasaran Lanjutan. Apa itu komunikasi? Menurut sejarawan komunikasi, komunikasi pertama kali dianggap sebagai faktor penting dalam urusan manusia sebelum abad ke-5 sebelum Masehi. Dalam bahasa Babilonia dan Mesir klasik, tulisan-tulisan di sekitar 3000 sebelum Masehi menawarkan nasihat tentang bagaimana berbicara secara efektif dan teratur. Yang disusun di Mesir sekitar 2675 sebelum Masehi, memberikan panduan tentang komunikasi yang efektif, termasuk pentingnya mendengarkan serta berbicara dengan jujur. Komunikasi merupakan penyampaian pesan, informasi, gagasan, emosi, dan sebagainya melalui lambang-lambang atau simbol-simbol dari komunikator atau pembuat pesan kepada komunikan atau penerima pesan, melalui media yang digunakan manusia untuk berinteraksi dengan individu lain. Apa itu pemasaran? Pemasaran adalah mengidentifikasi dan memenuhi kebutuhan manusia dan sosial. Salah satu definisi yang baik dan singkat dari pemasaran adalah memenuhi kebutuhan dengan cara yang menguntungkan. Dikemukakan oleh Kotler tahun 2006, fungsi organisasi dan serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, dan memberikan nilai kepada pelanggan dan untuk mengelola hubungan pelanggan dengan cara yang menguntungkan organisasi dan pemangku kepentingannya. Jadi, komunikasi pemasaran merupakan kegiatan komunikasi yang bertujuan untuk menyampaikan pesan kepada konsumen dengan menggunakan berbagai media, dengan harapan agar komunikasi dapat menghasilkan 3 tahap perubahan, yaitu perubahan pengetahuan, perubahan sikap, dan perubahan tindakan yang dikehendaki. Komunikasi pemasaran terpadu atau Integrated Marketing Communication atau IMC dirumuskan oleh Kotler pada tahun 2004 sebagai konsep yang melandasi upaya perusahaan untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan secara cermat berbagai saluran komunikasinya dalam rangka menyampaikan pesan yang jelas, konsisten, dan persuasif mengenai organisasi dan produknya. Oke, selanjutnya saya akan membahas program-program komunikasi pemasaran terintegrasi, di mana program-program tersebut antara lain ada periklanan, promosi penjualan, personal selling, event atau pengalaman, humas atau public relation, dan yang terakhir ada direct marketing. Yang pertama, saya akan membahas tentang periklanan. Periklanan merupakan semua bentuk presentasi non-personal dan berbagai promosi ide, barang, atau jasa yang dilakukan sponsor tertentu. Periklanan bisa dilakukan melalui berbagai macam media utama, misalkan seperti surat kabar, televisi, radio, majalah, dan internet, serta media alternatif lainnya seperti movie advertising, product placement, specialty advertising, dan in-flight advertising. Kandungan-kandungan yang ada dalam periklanan mencakup mission, money, message, media, dan measurement. Di mana yang pertama ada mission, atau dengan kata lain sasaran atau tujuan dari periklanan tersebut. Kemudian money, ada faktor pertimbangan, di mana membahas pangsa pasar dan basis konsumen, juga mencakup persaingan dan gangguan di dalam periklanan tersebut. Ada message, membuat pesan melalui pemilihan pesan, pelaksanaan pesan, dan tanggung jawab pesan. Kemudian media, membahas
membahas tentang jenis media utama dan juga dampak frekuensi dari jangkauannya. Yang terakhir ada measurement, dampak penjualan itu sendiri. Yang kedua ada promosi penjualan. Promosi penjualan ini merupakan aktivitas yang diterapkan untuk jangka waktu terbatas yang telah ditentukan sebelumnya dengan tujuan untuk meningkatkan permintaan konsumen dan merangsang penjualan. Promosi penjualan memberi calon pelanggan alasan tambahan untuk mempertimbangkan berbisnis dengan perusahaan atau dengan produk yang kita pasarkan, di mana alat-alat dari promosi penjualan ini bisa seperti berupa pemberian diskon atau potongan harga, atau bisa dengan kupon door prize atau undian dan semacamnya yang kira-kira dapat menarik minat dari konsumen. Selanjutnya ada event. Event merupakan aktivitas dan program yang disponsori perusahaan yang dirancang untuk menciptakan interaksi merek. Tujuannya antara lain untuk mengidentifikasi pasar sasaran, kemudian untuk meningkatkan kesadaran perusahaan atau produk dari perusahaan itu sendiri, untuk menciptakan persepsi konsumen terhadap citra yang ingin ditimbulkan dari produk, kemudian untuk meningkatkan citra perusahaan itu sendiri, dan yang terakhir tentu saja untuk memperoleh kesempatan berpromosi. Selanjutnya ada personal selling. Personal selling atau penjualan personal merupakan interaksi secara langsung dengan satu atau beberapa calon pembeli dengan tujuan melakukan presentasi, menjawab pertanyaan, dan menerima pesanan. Kelebihan dari personal selling antara lain seperti perjumpaan personal, jadi kita langsung menemui konsumen itu sendiri. Kemudian kultivasi dan respon. Kultivasi itu sendiri di mana kita bisa memperdalam komunikasi kita dengan calon pembeli sehingga peluang terjualnya suatu produk yang kita pasarkan akan lebih besar. Ada beberapa prinsip dasar dari penjualan personal agar efektif. Yang pertama, mencari pelanggan dan melakukan kualifikasi. Jadi sebelum datang ke konsumen, kita harus meresearch dulu calon-calon konsumen yang akan kita tuju. Selanjutnya ada humas atau public relation, yaitu bentuk komunikasi yang bertujuan menjalin relasi baik dengan berbagai stakeholder perusahaan melalui publisitas positif. Citra korporasi yang bagus atau juga mengusung berbagai program yang dirancang untuk mempromosikan atau melindungi citra perusahaan atau produk individu. Ada beberapa keuntungan dari public relation ini, antara lain kredibilitas yang tinggi, mampu menjangkau konsumen yang cenderung menghindari iklan. Jadi ada karakter konsumen yang mana cenderung tidak suka melihat iklan misalkan seperti itu. Jadi dengan humas ini kita langsung memberikan informasi terkait produk terhadap konsumen itu sendiri dengan cara berkomunikasi langsung tanpa lewat perantara. Kemudian ada pemasaran langsung. Seperti yang saya katakan tadi, pemasaran langsung ini menggunakan akses langsung ke konsumen untuk meraih atau menyampaikan produk atau jasa yang kita punya tanpa menggunakan perantara pemasaran. Kelebihannya dari direct marketing ini atau pemasaran langsung ini, yang pertama adalah langsung menuju pada orang tertentu, kemudian bisa dibuat khusus untuk individu, kemudian juga interaktif atau dapat dirubah tergantung respon dari calon pembeli. Jadi kita bisa merubah kita bisa merubah cara interaksi kita tergantung dari respon yang diberi oleh konsumen. Manfaat direct marketing untuk pelanggan berupa banyak pilihan barang. Jadi dengan penjualan langsung, jadi konsumen bisa lebih memilih atau bertanya lebih banyak tentang suatu barang. Dan manfaat bagi perusahaan yang menjual tersendiri,
Yang pertama adalah mendapatkan alamat. Jadi kita bisa mengetahui posisi atau alamat dari konsumen kita. Dan yang kedua tentu saja bisa membina hubungan dengan konsumen. Baik, ke materi yang selanjutnya yaitu langkah-langkah mengembangkan komunikasi yang efektif. Yang pertama yaitu mengidentifikasi audiens sasaran. Ini sangat krusial karena berpengaruh signifikan terhadap keputusan mengenai apa, bagaimana, kapan, di mana, dan kepada siapa pesan akan disampaikan, serta siapa yang akan menyampaikan pesan. Yang kedua yaitu menentukan tujuan komunikasi. Setelah audiens sasaran teridentifikasi, langkah selanjutnya adalah menentukan tujuan komunikasi. Dirumuskan dalam bentuk respon yang diharapkan. Tentu saja, banyak kasus respon akhir yang diharapkan ada pembelian. Akan tetapi, pembelian bisa jadi merupakan hasil dari proses panjang keputusan pembelian kepada konsumen. Dalam hal ini, pemasar perlu memahami secara cermat buyer readiness state yang dihadapi audiens sasarannya. Garis besar, kesiapan konsumen untuk membeli produk atau jasa terdiri atas 6 tahapan, yaitu awareness, knowledge, liking preference, conviction, dan yang terakhir, yang ketiga yaitu merancang pesan. Setelah tujuan komunikasi ditetapkan, komunikator wajib merancang pesan yang efektif. Idealnya, pesan harus bisa lebih menarik, membangun minat atau ketertarikan, bangkitkan keinginan atas hasrat untuk membeli, dan mendorong tindakan pembelian. Dan yang terakhir yaitu memilih saluran komunikasi. Terdapat 2 saluran komunikasi, yaitu personal dan non-personal. Saluran komunikasi personal merupakan komunikasi langsung antara 2 orang atau lebih, baik secara tatap muka, telepon, surat, email, dan media sosial, maupun dalam bentuk presentasi. Sedangkan saluran komunikasi non-personal merupakan media atmospheres dan events. Media terdiri atas media cetak seperti koran, majalah, melalui siaran radio dan televisi. Dan kesimpulan dari beberapa materi di atas yaitu komunikasi pemasaran terintegrasi dapat membawa dampak yang besar terhadap penjualan suatu produk. Karena di dalamnya tercakup bagaimana membina hubungan konsumen atau calon konsumen dengan perusahaan, bagaimana cara mempromosikan sebagai pihak pemasar dengan konsumen, mengatasi gangguan dalam proses penjualan, dan masih banyak seperti yang dibahas di atas. Pada intinya, Interage Marketing Communication atau yang biasa disebut IMC ini membuat para pemasar dapat memperoleh konsumen dengan cepat.